Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman sobat manajemen yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama ada definisi manajemen pendidikan, yang kedua ada tujuan manajemen pendidikan, dan yang ketiga ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar ya. Marilah kita langsung saja belajar mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Let's go! Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan atau bersama orang lain, atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efisien, dan efektif. Nah, sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang diproses melalui pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari manajemen dan pendidikan, lalu apa sih manajemen pendidikan itu? Nah, manajemen pendidikan secara keseluruhan merupakan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber daya manusia, personil, materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, dengan kata lain, manajemen pendidikan adalah suatu proses terencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola semua sumber daya yang berupa money, material, method, machines, marker, minutes, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Apa saja tujuan manajemen pendidikan? Tujuan manajemen pendidikan. Setidaknya ada 4 tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efektif dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, bermuara pada tujuan pendidikan. Serta yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang pertama kita bahas tentang efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik secara terus-menerus, diharapkan seseorang dapat mengelola sumber daya secara efisien. Misalnya, sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain yang sebagainya. Yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan secara sungguh-sungguh, diharapkan seseorang dapat mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan yang optimal. Yang ketiga, yaitu bermuara pada tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratif serta bertanggung jawab. Yang terakhir, ada mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen pendidikan juga mendukung, memfasilitasi kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pendidikan ini yang didukung dengan manajemen yang baik akan mendapatkan hasil yang baik, sehingga tujuan pendidikan yang ditargetkan dapat tercapai. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Untuk ruang lingkup manajemen pendidikan, terdapat 5 poin ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Keempat, ada pengarahan. Dan yang terakhir, kelima, ada pengawasan dan pengendalian. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi upaya yang dijalankan guna mengantisipasi adanya kecenderungan di masa mendatang dan penentuan sebuah strategi maupun taktik yang tepat guna merealisasikan tujuan dan target organisasi. Yang kedua, yaitu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan suatu proses yang meliputi bagaimana strategi atau taktik serta komponen yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada strategi yang sudah dirumuskan. Pada saat tahap perencanaan tadi digambarkan pada sebuah struktur organisasi yang tangguh sesuai dengan lingkungan yang kondusif, serta bisa memberikan kepastian bahwa pihak yang ada di dalam organisasi bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan tadi. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah pengimplementasian dari program-program yang telah direncanakan tadi agar sesuai dengan tujuan program yang meliputi memotivasi kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, serta koordinasi. Yang keempat, ada pengarahan. Nah, pengarahan ini adalah tahap di mana pemrograman implementasi diupayakan bisa dilakukan oleh semua pihak dalam sebuah organisasi, dan juga proses memotivasi supaya pihak-pihak tersebut bisa melaksanakan tanggung jawab dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, yaitu pengawasan dan pengendalian. Nah, pada tahap ini adalah proses yang dijalankan guna rangkaian aktivitas-aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, serta diimplementasikan, dipastikan berjalan sesuai dengan mestinya, sesuai target yang telah diharapkan, walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau kondisi yang dihadapi. Nah, gimana teman-teman terkait penjelasan singkat saya tadi tentang manajemen pendidikan? Semoga bisa teman-teman pahami ya tentang apa sih itu manajemen pendidikan. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.